Ya, selamat datang di channel saya. Kali ini kita akan bahas perusahaan Sido Muncul. Laporan keuangannya baru aja terbit di tahun 2020, itu bisa diakses di situs idx.co.id ya. Nah, ini mungkin sedikit cerita tentang perusahaan ini. Kita bisa lihat di situsnya, sejarah Sido Muncul didirikan dari tahun 1935 ya. Berbekal kemahiran dari Ibu Rahmat dalam mengolah jamu dan rempah-rempah, pasangan ini memutuskan untuk membuka usaha jamu. Ya, perjalanannya sudah cukup panjang dari tahun 1935, dari bahkan Indonesia sebelum merdeka ya, dan sampai dengan saat ini. Kemudian untuk produknya sendiri, PT Sido Muncul ini udah punya banyak produk ya. Dari yang paling terkenal mungkin itu ada tolak angin. Ini saya juga sering beli produknya ya. Emang bagus sekali. Kemudian juga mereka mulai merambah ke jenis-jenis produk lain seperti di sini ada kuku Bima Energy, kemudian ada susu jahe, vitamin C 1000 dan berbagai produk lainnya. Nah, ini bisa teman-teman lihat sendiri di situsnya. Nah, untuk kali ini saya mungkin akan langsung aja masuk ke valuasi saham Sido Muncul sendiri. Kemarin dia baru melakukan stock split ya. Ini saya udah bikin Excelnya dari Sido Muncul. Kita akan pakai metode namanya discounted cash flow. Jadi metode discounted cash flow ini itu adalah salah satu cara untuk melakukan valuasi suatu saham dengan menghitung arus kas bebasnya atau disebut dengan free cash flow, yaitu arus kas yang tersisa setelah perusahaan itu membayar semua biaya operasional dan mengeluarkan biaya capital expenditure. Biaya capital expenditure ini dibutuhkan bagi perusahaan untuk memaintain aset tetapnya, mesin-mesin produksinya supaya tetap bisa jalan sehingga tetap bisa menghasilkan pendapatan bagi perusahaan tersebut. Nah, untuk laporan keuangannya sendiri, ini saya udah download. Nah, kita bisa lihat ya, untuk asetnya sendiri, perusahaan PT Sido Muncul ini nggak ada yang aneh-aneh, cukup straightforward gitu. Di sini ada kas, piutang usaha, kemudian persediaan, kemudian aset tidak lancarnya itu isinya ada uang muka, aset pajak tangguhan, aset tetap, goodwill, dan aset tidak lancar lainnya. Tidak ada yang aneh gitu ya, yang rumit, namun cukup straightforward gitu. Kemudian juga dari penjualannya juga dari laporan laba ruginya tidak ada yang aneh-aneh di sini. Penjualan, kemudian dikurangi beban pokok penjualan, kemudian laba bruto dikurangi beban operasionalnya dan menghasilkan laba usaha. Sehingga pendapat saya pribadi untuk perusahaan ini sangat cocok divaluasi dengan menggunakan discounted cash flow yang tadi saya sebutkan di awal ya. Nah, ini kita masuk saja ke template Excel-nya. Ini saya udah bikin template Excel-nya. Jadi saya mengambil data yang pertama itu yang kita butuhkan adalah data penjualan atau revenue-nya. Ini saya dapat dari laporan keuangannya langsung, kemudian saya pindahkan ke sini. Ini saya ambil data 6 tahun terakhir dari tahun 2015 sampai yang terakhir ada di tahun 2020. Kemudian saya hitung growth rate-nya dari tahun 2015 ke tahun 2020 dengan average rata-rata pertumbuhan itu ada di 8,61%. Jadi tadi ya datanya dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020. Di sini kita melihat berapa persen kenaikan pendapatannya. Di 2016 itu ada kenaikan 15%. Kemudian di 2017 mengalami pelambatan, di mana pendapatan hanya naik 0,47%. Kemudian di 2018 dia naik lagi cukup tinggi, 7,36%, dan di 2019 naik cukup tinggi 11,01%, dan tahun 2020 ini juga masih membukukan kenaikan pendapatan dengan tingkat kenaikan 8,74%.
Dari angka-angka tersebut kita dapat bahwa rata-rata pertumbuhan PT Sido Muncul penjualannya itu adalah 8,61%. Ini nanti kita akan gunakan angka ini untuk mengasumsikan proyeksi cash flow dia ke depan. Nah, kemudian data kedua adalah data net income atau laba bersih. Saya masukkan dari tahun 2015 sampai dengan 2020, kemudian didapatlah angka net margin rasio atau rasio laba bersih dari pendapatannya. Di tahun 2015 ini hanya 19,74%, kemudian mengalami penurunan di 2016 18,41%, dan terus mengalami kenaikan dari mulai tahun 2018 sampai dengan 2020 sampai dengan 28%. Artinya manajemen ini berhasil menaikkan efisiensi perusahaan ya, dari tadinya net marginnya di 19, 18% di 2015 dan 2016 sampai ke 28% di tahun 2020. Namun saya tetap menggunakan angka rata-rata di sini. Rata-rata dari tahun 2016, 5 tahun terakhir, sebagai angka yang menurut saya ini cukup plausible ya, 23,5%, tidak terlalu tinggi namun juga tidak terlalu rendah, namun tetap konservatif, jadi saya akan menggunakan angka ini 23,5%. Teman-teman bisa juga menggunakan angka optimis bahwa dengan asumsi net marginnya akan terus 28%. Kalau kita melihat trennya ini emang net marginnya mengalami kenaikan terus. Dengan rata-rata pertumbuhan pendapatan itu di 16,51%. Ini cukup baik ya secara fundamental dari perusahaan Sido Muncul ini. Nah, kemudian data ketiga adalah CFO atau cash flow from operation atau arus kas operasi. Angka ini bisa teman-teman dapatkan dari laporan arus kas. Nah, ini saya sudah dapat dari angka 5 tahun terakhir, 6 tahun terakhir dari tahun 2015. Rata-rata cash flow from operation itu mengalami kenaikan ya, cukup signifikan di tahun 2017 itu sampai dengan 37%, dan 2018 juga 32%, namun di 2019 mengalami penurunan. Dan di 2020 naik lagi sebesar 23%. Jadi rata-rata pertumbuhan cash flow from operation-nya itu sekitar 19,99%. Dengan tren CFO dibandingkan revenue-nya. Ini kita bisa lihat rata-rata per tahunnya itu adalah 26,4%. Artinya dari 1 juta pendapatan atau penjualannya dia menghasilkan arus kas operasi itu 300.000, teman-teman. Ini cukup tinggi. Nah, kemudian data selanjutnya dulu adalah kita harus mencari capex-nya dia, capex perusahaan Sido Muncul ini atau capital expenditure-nya dia. Nah, untuk mencari capex ini bisa bermacam-macam. Cuma yang saya gunakan di sini formulanya adalah delta PPE atau perubahan dari fixed asset ditambah dengan depresiasi. Nah, di sini kita masukkan data fixed asset dari tahun 2015 sampai ke tahun 2020. Didapatlah angka ini perubahannya 89.354. Kemudian di tahun 2017 ini ada 163.000 dan seterusnya sampai tahun 2020. Kemudian kita masukkan depresiasinya. Perubahannya itu atau delta PPI-nya ini ditambah dengan depresiasi akan menghasilkan angka capital expenditure atau net capex-nya, net capital expenditure-nya. Nah, ini didapatlah angka sekian. Kemudian kita bisa melihat annual growth rate-nya dari capex-nya ini mengalami peningkatan di 2017 dan 2018 ya, 57% dan 78%. Artinya angka ini menunjukkan manajemen sedang melakukan ekspansi karena di sini di 2 tahun ini capex-nya itu meningkat dengan tajam. Kemudian terjadi penurunan di 2019 dan 2020. Tinggi juga, ini minus 68% dan minus 43%. Artinya manajemen di 2 tahun ini, 2 tahun ke belakang 2019 dan 2020 ini sedang tidak melakukan strategi ekspansi. Jadi mereka udah invest di 17 dan 18 di aset tetapnya, di fixed assetnya, dan 19-20 ini mereka mengurangi investasinya di aset tetap. Nah, dengan rata-rata nih
CAPEX dibandingkan dengan CFO-nya atau arus kas operasional itu ada di angka 27%. Artinya dari 100.000 arus kas operasional, mereka mengeluarkan 30.000 untuk belanja mesin operasi atau aset tetapnya. Nah, jika kita bandingkan dengan revenue-nya dari pendapatannya itu, kita mendapat angka rata-rata 7% ya selama 5 tahun terakhir. Jadi manajemen ini dari 1 juta penjualan itu hanya 7% atau 70.000 yang digunakan untuk berbelanja mesin operasi atau aset tetapnya. Dari angka tersebut bisa kita simpulkan bahwa manajemen Sido Muncul ini tidak terlalu ekspansif ya. Jadi mereka lebih fokus ke ya udah tidak membesarkan perusahaan namun tidak terlalu ekspansif gitu. Cukup konservatif dalam melakukan capex-nya. Nah, setelah didapat angka ini, maka kita akan masukkan free cash flow dari tahun 2016 sampai tahun 2020, yaitu CFO atau arus kas operasi dikurangi dengan net capex yang telah kita hitung sebelumnya. Nah, ini annual growth rate-nya cukup cukup tidak beraturan dari tahun ke tahun nih, tidak ada polanya. Naik signifikan, kemudian hanya 15%, kemudian turun. Sehingga rata-rata pertumbuhannya itu sekitar 29%. Namun jika kita bandingkan dengan net income, nah ini free cash flow dibandingkan dengan net income ini di atas ya. Artinya free cash flow itu lebih besar daripada net income-nya. Nah, ini menunjukkan konservatisme dari manajemen perusahaan Sido Muncul. Jadi mereka hasil keuntungan dari perusahaan itu tidak diinvestasikan lagi ke dalam bentuk capex, tapi ya sudah dibagikan dalam bentuk dividen. Ini juga terlihat dari pembagi dividen payout ratio-nya yang cukup tinggi. Nah, ini FCF dibanding revenue rata-rata 30%. Nah, kita akan memproyeksikan free cash flow perusahaan selama 5 tahun ke depan dengan terminal value di tahun ke-6. Nah, ini angka 2020 actual, ini angka forecasted-nya. Nah, ini ada beberapa asumsi yang saya gunakan untuk menghitung pertumbuhan dari penjualan Sido Muncul. Nah, revenue-nya 2021 ini saya menggunakan angka growth rate 8,61%. Ini adalah asumsi yang saya gunakan untuk memforecast penjualannya Sido Muncul selama 5 tahun ke depan. Saya anggap ini Sido Muncul akan tumbuh terus selama 5 tahun dengan angka minimal 8,61%. Apakah pertumbuhan ini bisa dicapai? Menurut saya sangat mungkin, dan mungkin bisa saja di atas ini. Namun saya akan menggunakan angka ini supaya perhitungan kita cukup konservatif ya. Kemudian saya akan menggunakan net margin rata-rata 5 tahun terakhir yang sudah kita hitung tadi di angka 16,51%. Kemudian arus kas terhadap revenue saya gunakan rata-rata saja sekitar 26%. Dan capex-nya saya bandingkan dari revenue. Ini teman-teman bisa juga menggunakan capex dari per CFO, misalkan ini ya 27%, tapi saya menggunakan yang angka 7% dibandingkan dengan revenue-nya dia. Kemudian, nah, angka required rate, selanjutnya adalah angka required rate. Nah, ini angka required rate ini adalah rate atau tingkat suku bunga atau tingkat pengembalian yang teman-teman inginkan dari investasi teman-teman di dalam perusahaan Sido Muncul ini. Saya anggap rate-nya 12% ya. 12% ini menurut saya cukup plausible atau cukup mungkin, reasonable. Karena ini di atas bunga deposito yang 10% itu teman-teman bisa dapat di tempat lain. Jadi menurut saya ini cukup mungkin 12%, dan terakhir itu adalah perpetual growth rate. Artinya setelah tahun kelima, yaitu di tahun ke-6, kira-kira perusahaan Sido Muncul ini akan tumbuh dengan tingkat berapa persen selamanya gitu. Ini saya gunakan angka 4%, setengahnya dari 8,61%. Jadi saya asumsikan bahwa setelah tahun ke-5, di tahun ke-6 penjualannya Sido Muncul ini akan naik secara terus-menerus dengan tingkat kenaikan per tahun itu 4%. Angka ini menurut saya cukup reasonable mengingat pertumbuhan PDB Indonesia yang di angka 5% ya rata-rata. Jadi ini masih di bawah tingkat pertumbuhan PDB Indonesia. Kemudian yang terakhir ini untuk valuasi price to earning forward, saya gunakan angka 15.
Dari hasil asumsi-asumsi ini, didapatlah angka free cash flow-nya ini ya. Kemudian saya present value-kan dengan tingkat bunga required 12%, maka saya dapatlah company value dari PT Sido Muncul ini itu 10.636.213. Ini angkanya dalam juta rupiah ya. Angka company value ini kemudian saya bagi ke jumlah saham yang beredar dari PT Sido Muncul. Kalau kita baca laporan keuangannya, bisa kita lihat di modal saham. Nah, ini ada 30 juta, 30 miliar dengan saham treasury 229 juta. Sehingga total saham beredarnya ada 29 miliar 770 juta. Ini saya masukkan 29 miliar 770 juta. Karena angkanya dalam juta, angka ini dalam juta, maka ini juga dibagi di juta, menghasilkan value per share-nya itu di angka 357 rupiah. Nah, untuk matriks-matriks yang lain sendiri ini, berdasarkan perhitungan ini dapat kita simpulkan bahwa sebenarnya untuk saham Sido Muncul ini sekarang lagi overvalue ya, karena di harga sahamnya per video ini saya rekam itu ada di angka 780. Artinya hampir 2 kali lipatnya. Nah, kalau dibandingin dengan matriks yang lain, menggunakan price to book value ini udah 6,83 ya, cukup tinggi sekali. Kemudian price to earning ratio juga 22,02 kali, ini cukup tinggi. Namun juga perlu diingat bahwa fundamental perusahaan ini sangat bagus sekali ya, yang terus melakukan kenaikan penjualan tiap tahunnya. Namun balik lagi jika kita menggunakan metode free cash flow valuation-nya dengan required rate-nya 12%. Jadi kalau teman-teman menginginkan tingkat pengembalian 12% per tahun, sebenarnya nilai intrinsik dari saham Sido Muncul ini hanya 357. Nah, kita bisa menggunakan required rate yang lain. Misalkan tingkat pengembalian yang kita harapkan nih per tahun hanya 5%. Maka value per share-nya menjadi 2.800 ya. Namun angka 5% ini kenapa kita invest di saham gitu. 5% bisa kita dapatkan dengan membeli obligasi Republik Indonesia misalkan, atau instrumen keuangan lainnya. Kalau misalkan mau sedikit konservatif dengan menggunakan angka 10%, kita menghasilkan angka 472 per saham. Kalau misalkan kita mau sedikit optimis, misalkan ini sudah muncul akan tumbuh di atas 8,61% ya selama 5 tahun ke depan. Misalkan kita asumsikan 15%, kemudian setelah tahun ke-6 itu masih di angka 5% secara terus menerus. Ini hanya bisa menghasilkan angka yang sekarang 724 dengan asumsi semacam ini ya. Tapi menurut saya ini terlalu optimis. Sehingga akan berdasarkan kinerja historisnya ini, angka intrinsic value-nya dengan required rate of return-nya 12%, menurut saya ada di 357. Nah, gimana teman-teman? Menurut teman-teman, apakah Sido Muncul ini layak dinilai dengan lebih tinggi dari angka tersebut? Silahkan di posting di kolom komentar. Terima kasih telah menyimak video saya. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, silahkan like dan bagikan ya.